dari ATC, dan pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi informasi tentang overview tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penerimaan mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan, calon mahasiswa dan taruna hanya boleh mendaftar pada satu sekolah kedinasan. Dalam hal calon mahasiswa atau taruna diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan, maka mahasiswa dan taruna yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi, kalau kalian bertanya, Kak, saya daftar di STIP dan juga daftar di STAN, bisa nggak? Jawabannya nggak boleh karena sama-sama sekolah kedinasan. Tapi kalau kalian bertanya, Kak, saya daftar TNI Polri, terus daftar lagi di sekolah kedinasan, bisa nggak? Itu bisa karena TNI Polri sama sekolah kedinasan itu adalah instansi yang berbeda. Untuk seleksi kompetensi dasar itu terbagi dalam 3 bagian tes. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK sendiri adalah seleksi untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Sistem Tata Negara Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Selanjutnya adalah tes intelijensia umum atau yang disingkat dengan TIU. For your info nih, untuk TIU ini sendiri bahasa lainnya adalah tes bakat skolastikat atau tes potensi akademik. TIU ini adalah seleksi untuk menilai kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan, dan juga kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau yang disingkat dengan TKP. TKP ini adalah seleksi untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja dengan mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan untuk belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasikan orang lain atau leadership. Dan for your info nih, untuk SKD semuanya itu sistemnya dilakukan secara computerized menggunakan sistem yang disebut CAT atau Computer Assisted Test. Seleksi kompetensi dasar meliputi komponen tes wawasan kebangsaan sebanyak 35 soal dengan bobot nilai, yaitu menjawab salah mendapat nilai 0, menjawab benar mendapat nilai 5, dan tidak menjawab sama sekali mendapat nilai 0. Yang kedua, untuk tes intelijensia umum itu sebanyak 35 soal dengan bobot nilai apabila menjawab salah mendapat nilai 0, menjawab benar mendapat nilai 5, dan tidak menjawab sama sekali mendapat nilai 0. Tes yang ketiga, tes karakteristik pribadi sejumlah 35 soal dengan bobot nilai apabila menjawab terendah mendapat nilai 1 dan tertinggi mendapat nilai 5, serta tidak menjawab sama sekali mendapat nilai 0. Jadi untuk TKP ini kalian harus menjawab, karena kalau kalian menjawab at least
itu jawaban yang paling terendah nilainya, kalian akan tetap mendapat poin. Nilai ambang batas untuk penentuan kelulusan adalah sebagai berikut. Untuk TWK nilai 75 dan untuk TIU nilainya adalah 80, sedangkan untuk TKP nilainya adalah 143. Jadi harus kalian pahami dengan bijak bagaimana menjawab soal-soal dengan baik, karena nilai yang tinggi tidak menjamin kalian akan lulus. Karena masing-masing soal harus memenuhi passing grade atau nilai ambang batas yang seperti kakak sebutkan tadi. Itu tadi overview tentang SKD, dan selanjutnya kakak akan share pada kalian tips dan trik agar kalian bisa menghadapi seleksi SKD ini dengan baik.